Perubahan zaman itu pasti. Sehingga, universitas mesti bisa menyuguhkan sebuah program studi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal itu yang menjadi kunci sehingga pelamar Universitas Negeri Makassar makin naik setiap tahun. Bahkan menembus puluhan ribu pelamar calon mahasiswa baru. Teranyar, pelamar calon mahasiswa melalui ujian tulis berbasis komputer, UTBK, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, SNPMB, PTN 2023 di UNM mencapai 25.212. Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Husain Syam MTP menyampaikan kuncinya sehingga UNM menjadi salah satu kampus favorit di Indonesia. Menurutnya, selama ini, dia sudah memikirkan sebuah prodi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ia menyampaikan, ketika menjadi dekan, maka prodi yang menjadi kebutuhan adalah Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, PTIK. Saat itu, prodi PTIK langsung melejit jadi salah satu yang tertinggi peminatnya. Saat ini, saya sudah inisiasi untuk prodi yang dibutuhkan zaman seperti prodi kewirausahaan, bisnis digital, pendidikan vokasional mekatronika, kata guru besar teknik pertanian ini di kampus UNM, Makassar, Kamis, 25 Mei 2023. Profesor Husain Syam menyampaikan pihaknya telah mempersiapkan jalannya pelaksanaan UTBK sesuai dengan SOP. Sehingga pada hari ini, ia melakukan pemantauan ke sejumlah lokasi UTBK di lingkup UNM untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik. Pelaksanaan tes dari 8 Mei sampai 25 Mei rayon 712 UNM berjalan lancar dan tidak ada sesuatu yang dicatat. Ini karena kita sudah pengalaman, sehingga seluruh fenomena di lapangan alhamdulillah tidak ada lagi laporan, ujar Profesor Husain dalam konferensi persnya di lantai 17 Menara Pinisi UNM. Pelaksanaan UTBK SNPMB di UNM tahun ini mulai dilaksanakan tanggal 8 Mei hingga 25 Mei 2023 yang dibagi menjadi 2 sesi dan terpusat di Menara Pinisi UNM. Jumlah pelamar 2023 peningkatan pendaftaran tidak begitu signifikan yang meminati UNM ada 25.212 pelamar. Artinya apa? Bahwa UNM secara nasional itu sudah diterima di masyarakat luas sehingga menambah peminatnya? Saya tidak tahu apa jualannya mungkin karena sudah menjadi ikon kampus entrepreneur. Karena wirausaha ini adalah salah satu indikator kemajuan bangsa, tambah guru besar di bidang pertanian ini. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kata Profesor Husain dalam pelaksanaan tes UTBK SNPMB secara nasional rata-rata 10% yang tidak ikut tes, setiap ruangan itu kadang ada 2 orang yang tidak hadir, ada 4 orang dan sebagainya. Itu karena ada beberapa faktornya, misalnya dia lulus di sekolah kedinasan, ada juga karena faktor ekonomi sehingga tidak bisa melanjutkan, bahwa ada juga yang gagal sebelum bertarung dengan menunggu jalur mandiri, ungkap Rektor UNM 2 periode ini. Lancarnya tes hari ini tidak lepas dari peran petugas lapangan, keamanan dan penjaga di lokasi yang sudah bekerja semaksimal mungkin sehingga tes UTBK SNPMB berjalan lancar. Kami tidak mentolerir bagi yang mencederai jalannya tes UTBK SNPMB ini. Kami sangat konsen di situ dan bekerja secara profesional, adil, nyaman dan terkendali tanpa ada intrik apapun di dalamnya, pungkasnya. Sementara itu, adapun program studi yang menjadi favorit di UNM tahun ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam 10 besar peminat favorit yaitu manajemen, psikologi PGSD, PTIK, akuntansi, teknik komputer, administrasi kesehatan, ilmu gizi, BK, dan administrasi negara. Tahun ini ada 7 peserta disabilitas UTBK SNPMB yang ikut tes di UNM. 2 diantaranya tunanetra dan tunadaksa. Semua disikapi dengan baik, harapannya semoga anak-anak berhasil karena semua berjalan dengan lancar, tutup Profesor Husain. Bahkan, Profesor Husain langsung melihat penyandang disabilitas yang ikut tes. Terakhir ini kita hadirkan, ya termasuk waktu saya masih dekan dulu saya hadirkan 2 program studi yang relatif memang dibutuhkan untuk kekinian. Ya, itu semua yang banyak peminatnya. Jadi memang kita itu harus memberikan suguhan kepada masyarakat yang memang
sekiranya memang program studi itu ya memang dibutuhkan hari ini, hari ini dan ke depan. Kita memang harus pandai membaca tanda-tanda zaman, ke arah mana pergerakan, keinginan, dan bahkan yang dibutuhkan masyarakat, ilmu-ilmu atau kompeten yang dibutuhkan. Nah, itulah yang kita hadirkan. Kita mencoba membaca keinginan dan kebutuhan masyarakat. Karena sebetulnya menghadirkan program studi itu adalah kepiawaian pimpinan. Membaca tanda-tanda zaman, membaca keinginan masyarakat, membaca pasar, seperti apa kebutuhan pasar, seperti apa kebutuhan lapangan kerja. Karena mereka-mereka ini tanpa dia menjadi apa, dia bisa menghidupi diri sendiri. Karena sebenarnya negara maju itu ketika penduduknya itu, populasi penduduknya itu yang berusaha itu 4%. Indonesia hari ini itu baru 3,71%. Baru 3,73%. Artinya masih ada 0,37 ya, 0,37 yang kita harus siapkan. Berapa itu 0,7? Masih lebih dari 1 juta. Nilainya kan 370 juta penduduk. Nah, persen dari itu. Persen dari itu sama dengan 9 juta yang harus berusaha. Nah, masih kurang kita. Inilah UNM berkontribusi untuk kemajuan bangsa itu dengan melahirkan jiwa entrepreneur dan seluruh mahasiswanya, sehingga wajib hukumnya bagi mahasiswa UNM mulai dari strata manapun, S1, S2, S3 itu wajib hukumnya mata kuliah kewirausahaan. Paling tidak memberikan jiwa entrepreneur, meskipun tidak berusaha, tapi dia itu selalu mau berinovasi, selalu mau berkarya, selalu tidak suka dengan kebiasaan, harus selalu lebih baik hari ini daripada kemarin.